learn about rooms in a house vocabulary. Jadi kita akan belajar tentang ruangan-ruangan yang ada di rumah. Nah, ini kosakatanya di sini. Kita belajar sama-sama yuk. Kita lihat lengkap sekali. Other rooms, attic, people store things in the attic. Jadi di situ adalah tempat dimana orang-orang itu menyimpan barang-barangnya. Jadi kayak loteng gitu. Terus ballroom, a room in a stately homes where rich people dance and concerts are held. Ruangan ini biasanya digunakan di rumah-rumah yang mewah, megah gitu, tempat orang-orang kaya menari dan mengadakan konser. Terus box room, small room used for storage, ya tempat penyimpanan storage ya. Cellar underneath the house, jadi ini ruangan bawah tanah. Underneath the house, ruangan bawah tanah ya. Kalau kalian bangun rumah, bawah tanahnya dibangun sebuah ruangan. Cloth room, a small room for a downstairs toilet. Jadi ini tempat pakaian biasanya dekat dengan toilet. Conservatory, a greenhouse attached to house as a sunroom or for the display of plants. Jadi ini tempat yang biasanya orang-orang bangun rumah kaca yang dekat dengan rumah inti kita. Biasanya digunakan untuk menjemur pakaian, berjemur untuk diri sendiri. Pokoknya multifungsi lah, dan untuk memajang tanaman-tanaman. Kalau dining room, a room where people eat, ini ruangan jelas tempat makan ya, ruangan untuk makan. Drawing a room in stately homes where posh people entertain. Jadi ini ruangan digunakan di rumah-rumah megah, tempat orang-orang mewah menghibur diri. Games room, a room in a large houses where games are played. Jadi ini ruangan permainan digunakan untuk bermain pastinya. Hall, the entrance passage to a house. Jadi jalan masuk itu menuju rumahnya. To hall. Kayak aula gitu ya. Terus landing, the level area at the top of a staircase or between one flight of stairs and another. Jadi area datar yang biasanya antara puncak tangga dengan tangga yang satu dan tangga yang lainnya. Jadi berhubungan gitu tangganya. Terus larder, a small room used for the storage of food. Jadi lemari makanan, kalau kalian punya makanan, bikin aja lemari makanan atau tempat makanan untuk menyimpan makanan biar aman dari tikus, kucing atau gimana. Oke, lanjut. Jadi kita lanjut ke bawahnya. Nah, ini library. Library itu a room where books are kept. Jadi ruangan yang digunakan untuk menyimpan banyak buku. Ya kayak ya library, perpustakaan gitu. Terus music room, a room where people play music, di mana ruangan ini digunakan untuk bermain musik ya, disebut music room. Office, a room where people work. Nah, ini ruang kerja. Kalian kalau bikin rumah, bikin khusus untuk bekerja, tempat untuk bekerja. Pantry, a small room used storage kitchen and dining items. Ini ruangan yang digunakan untuk ruangan kecil, nyimpan barang-barang dapur, disebut pantry. Parlor, old-fashioned word for living room. Jadi ini sebenarnya ruang tamu. Parlor itu kayak sebutan lama gitu sebagai ruang tamu, living room. Nah, living room sendiri kan ruang keluarga yang ada tempat duduknya, pokoknya untuk santai lah. Spare room atau guest room, a room where guests sleep and clutter is stored. Jadi ruangan dimana tamu itu bisa tidur, tempat-tempat yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang yang spare room untuk menyimpan barang biar kayak barangnya itu nggak berantakan gitu, nggak kacau di mana-mana, itu spare room. Kalau guest room itu
dimana tamu kita bisa tinggal tidur di sana, kayak ruangan tersendiri untuk tamu gitu. Toilet, a room where people go to the toilet, kayak WC ya, kayak tempat-tempat untuk kita buang hajat lah. Utility room, a room where appliances such as washing machines are used. Ruangan itu digunakan untuk menyimpan peralatan, mencucinya. Itu ya, utility room. Things you may find around the house, light bulbs. Nah, ini bola lampu pastinya kita punya ya. Plugs. Jadi ini apa namanya? Untuk nyolokin ini ya. Sockets, colokannya ini yang di dinding. Torque center ini kayaknya. Terus ceiling lights, lampu gantung. Lamps, lampu yang duduk ini. Curtain, apa nama bahasa Indonesianya? Kelambu. Curtain, gorden. Locks, kunci. Keys, kuncinya. Shelf, itu rak. Telepon, ya telepon. Boxes berarti banyak, kotak. Plugs, ini apa ya ini? What is this? I don't know. Baterai, photographs ya, foto-foto. Kalau photographs ada S-nya berarti kumpulan foto-foto yang banyak. Lanjut, this is the anatomy of a room. Jadi ini sebuah ruangan. Nah, anatominya itu kayak gambarannya apa aja, ceiling itu di atap, window, jendela, pintunya di sini, wall, dinding, floor, lantai, kayak gitu ya. Let's read the dialogue. Here is a conversation between Mrs. Smith, John, and husband. Jadi ini ada dialognya antara Pak Smith, Nyonya Smith dengan suami Pak Steve. It's Saturday and John and Steve are decorating. John, Steve, you missed a bit. Where? Here, on the wall, just by the window. You can see a patch of white. Oh, yes, I see it. It's difficult in this light. I know, dear. Well, at least we have finished this room. Only 5 more to go. Are you sure you want to put wallpaper up in the lawn? Yes, but don't worry. I'm really good at wallpapering. I just wish that John would decide on what he wants his room doing in. I know it's difficult when you're a boy, but at least he's grown out of Star Wars and keep thinking he'll ask for red and black or something equally gruesome. Yes, but it is his room. I'm glad we decided not to move. Maybe we should think about building an extension to the kitchen instead. One thing at a time, please. Let's get this decorating over and done with first. Oh, by the way, you missed a bit by the jar too. Thanks. Here's a brush. Jadi mereka itu mendekorasi ya. Hari Sabtu mereka mendekorasi. Nah, di dekat jendela itu kayak ada sepetak putih yang belum, kayak sulit gitu, belum di dalam ruangan itu memasang wallpaper, nggak dicat tapi kayak dipasang wallpaper gitu aja. Habis itu jadi kayak memasang wallpapernya itu untuk anak laki-laki khawatir itu nggak disukai itu sama anaknya gitu. Okay. That's all about house. Thank you for watching. Bye bye.